Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, jangan lupa selalu menerapkan 5M yang Pak Guru Walan setiap harinya mengingatkan. Baik, anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan memberikan materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Mohon disimak. Baik, kita awali dengan muatan ilmu pengetahuan alam. Ya, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan wujud benda. Kira-kira apa ya faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda itu? Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Ya, jadi yang pertama itu perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh, perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ini adalah contoh perubahan wujud benda. Nah, ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, dipanaskan atau didiamkan. Ya, jadi ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Ya, jadi inilah yang mempengaruhi perubahan benda. Jadi benda-benda yang berubah menyerap panas atau kalor dari lingkungan sekitar. Ya, bisa didiamkan atau dipanaskan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena apa? Terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Jadi ada apa? Ada dua di sini ya. Yang pertama adalah menyerap, yang kedua adalah melepaskan kalor. Ya, yang mempengaruhi perubahan wujud benda, yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Ya, jadi kalau yang namanya menyerap, seperti apa tadi? Mencair, menguap, dan menyublim. Kalau melepas, ya, seperti apa? Mengkristal, mengembun, ya, itu adalah membeku. Itulah contoh-contoh kalornya melepas, ya, sehingga terjadi membeku, terjadi mengkristal dan mengembun. Ya, itulah barangkali faktor-faktor yang memengaruhi perubahan wujud benda. Yang kemudian adalah mengemukakan informasi teks narasi sejarah. Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini sudah sering dikemukakan ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara mengelompokkan informasi penting dari teks narasi sejarah ke dalam peta pikiran. Ayo, masih ada yang lupa membuat peta pikiran? Kemarin Pak Guru lihat masih ada yang belum bisa menggunakan peta pikiran ya. Baik, Pak Guru kasih contoh ya. Kira-kira yang mana sih namanya peta pikiran? Jadi biar kamu paham nih ya. Jangan sampai kamu tidak mengerti bagaimana membuat peta pikiran. Nah, ini contoh peta pikiran untuk Pangeran Diponegoro. Kira-kira siapa sih Pangeran Diponegoro itu? Oh, ini adalah gambar tokoh dari Pangeran Diponegoro. Tuh, peta yang pertama. Kemudian perjuangan apa yang dilakukan? Perang melawan penjajah. Itu peta pikiran yang kedua. Yang ketiga, dari mana pahlawan Diponegoro itu? Oh, ternyata beliau dari Yogyakarta. Yang terakhir adalah perilaku yang pantas itu apa kira-kira? Berani dan pantang menyerah ya. Jadi ini bisa nih berkembangin lagi peta pikirannya ya. 4 pun sudah cukup. Tapi kalau misalnya lebih mendetail, lebih banyak, itu malah lebih bagus. Misalnya
Bapaknya di Diponegoro, kapan wafatnya, di mana di penjaranya, dan seterusnya ya. Nah, inilah salah satu contoh membuat peta pikiran. Jadi anakku sekalian ya harus paham ya bagaimana cara menggunakan atau cara membuat peta pikiran. Ini adalah salah satu contohnya. Oke ya. Oke. Baik, kita teruskan kembali pelajaran yang tadi ya. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana cara membuat peta pikiran. Oke. Yang selanjutnya adalah muatan SBDP atau seni budaya dan prakarya ya. Nah, ini kita ulang kembali tentang pola lantai pada gerak tari kreasi daerah ya. Gerak tari kreasi daerah ya. Jadi tari daerahnya dikreasikan ya. Betul. Apa sih pola lantai itu? Mungkin sudah dijelaskan waktu kita pertama ya. Nah, Pak Guru ulang kembali nih ya. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari ya. Jadi berpindahnya penari itu secara berpola ya. Bisa dia miring ke kiri, bisa lurus, melengkung, dan seterusnya. Itulah yang namanya pola lantai ya. Para penari menggunakan pola lantai tersebut buat apa sih kira-kira? Nah, itu agar tariannya terlihat lebih menarik, lebih indah. Makanya digunakanlah pola lantai. Nah, ini adalah contoh-contoh pola lantai yang biasa digunakan oleh para penari. Contohnya pola lantai vertikal dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan ya. Contohnya apa? Tari daerah yang menggunakan pola adalah tari Yosepan dari Papua ya. Yang kedua adalah pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Wah, dari sini ke samping atau sebaliknya ya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai adalah tari saman. Wah, keren ya tari saman. Kalau kamu lihat waktu pembukaan Asian Games, itu contoh tari saman yang dilakukan secara kolosal, yang dilakukan secara dengan orang-orang yang banyak. Wah, keren sekali ya tari saman ya, sampai terkenal di seluruh dunia ya. Itu adalah dari Aceh, khususnya negara Indonesia ya. Yang berikutnya adalah pola lantai garis melengkung. Ini orangnya seperti ini melengkung ya, yaitu penari melakukan gerakan bentuk setengah lingkaran. Nah, pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satunya adalah tari Rejang Dewa dari Bali. Nah, coba kamu lihat, benar nggak sih bahwa tari Rejang Dewa dari Bali itu menggunakan pola lantai melengkung ya. Yang berikutnya adalah pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau kiri seperti ini ya. Waduh, keren banget ya. Nah, contoh pola lantai diagonal adalah tari Bedaya Ketawang yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Wah, ya. Itu tadi contoh-contoh pola lantai yang digunakan pada tari kreasi daerah ya, yang digunakan pada tari kreasi daerah ya. Baiklah ya, sampai di sini dulu materi tema 7 sub tema 2 pembelajaran 2. Mudah-mudahan apa yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan ilmu dan wawasan bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar, merdeka belajar.